Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik. Udah sarapan? Kayaknya lemas sekali. Saya belum, Udah Bu. sarapan Saya belum? belum sarapan, Nggak ada uang jajan, Bu. lapar, Bu. Nggak bawa jajan, Belum Bu. sempat. Lah, sempat kan makan. Kita harus disiplin waktu. Ya, jangan nanti gara-gara perut kosong kita nggak ada lagi untuk berpikir susah, ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Windri pimpin doanya sebentar. Kamu kan ketua kelas ya. Windri mana? Windri. Oh, Windri yang pergi. Baik, Sela coba pimpin. Iya, Bu. Pimpin doa. Ya, baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan kita berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah ya. Kemudian Ibu akan absen dulu. Siapa nih yang belum yang tidak hadir? Apa hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada, Bu, yang tidak hadir, Bu. Yusi sakit. Oh, Yusi sakit. Semoga cepat sembuh ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi perubahan campuran. Nah, ada yang tahu nggak campuran itu ada berapa? Siapa tahu? Ayo. Campuran ada berapa tuh? Ada berapa ya jenisnya? Saya, Bu. Ada 2, Bu. Ros, berapa Ros campuran? Ada 2, Ibu. Campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, sudah betul. Witri, apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Karena ada jelas, Witri, apa yang Bu. dimaksud dengan campuran? Campuran homogen, homo sama gen jenis. Berarti yang sejenis, Bu. Yang Campuran sejenis. yang jenisnya sama, Bu. Ya, apa ada yang lain untuk campuran homogen? Ada yang mau menambahkan? Homo. Ada yang mau Campuran menambahkan? Ini, Saya, Bu. Bu. Semuanya serba sama, Bu, yang tidak bisa dibedakan lagi. Saya, Berarti Bu. udah pinter-pinter semua nih anak ibu. Nah, satu lagi campuran heterogen Heterogen. apa? Jiwo apa? Campuran heterogen. Heterogen. Itu berarti yang Iya. beda ya, Bu, ya? Yang beda, apanya tuh yang beda, Jiwo? Beda jenisnya atau beda apanya ya, Bu, ya? Saya lupa ini. Apanya yang beda? Ayo, yang lain. Coba bantu. Apa yang beda? Saya, Bu. Ya, silakan Sela. Campuran heterogen itu yang hetero berarti beda. Berarti dapat dibedakan zat terlarut sama zat pelarutnya, Bu. Oh iya, oke, sudah betul semua ya. Jadi kalian udah paham tentang campuran. Maka hari ini kita melanjutkan materi tentang pemisahan campuran. Nah, sekarang coba perhatikan dulu gambar ini. Nah, gambar berikut. Apa nih? Gambar apa nih? Nah, gambar apa nih? Nah, Orang Sama lagi saya meras beras santan kelapa, tuh, Bu. orang beras santan sama Beras santan. gambar apa nih? Beras santan sama apa nih? Menyaring pasir. Menyaring pasir. Oke. Setelah kalian mengamati gambar, pernahkah kalian melihat air santan yang dipisahkan dari kelapa? Dengan cara apa dipisahkannya itu? Ayo, dengan cara apa? Disaring, Bu. Disaring, Bu. Oh, Nah, disaring ya. Nampak Disaring. jelas tuh, disaring. Oke, yang kedua. Apakah Anda pernah melihat tukang bangunan menyaring pasir? Dengan menggunakan cara apa tuh? Pakai di sini, Bu. Kayak disaring juga, Bu, di ayam. Diayak, Bu. Diayak ya? Iya. Ya, kayaknya di ayam. Nah, mengerti semua ya. Oke. Sekarang tadi kan udah dapat tuh kalian bilang santan itu disaring. Nah,
apakah ada apakah yang akan dihasilkan dari pemerasan santan dan dapat digunakan untuk apa santan tersebut? Tadi kan santan tadi udah disaring tuh. Nah, setelah disaring kita udah dapat santan tuh. Santan itu bisa digunakan untuk apa saja? Masak, Ibu. Masak. Untuk buat masak rendang, Bu. Oh, masak rendang kalau makanan Iya. nomor 1 ya, anak-anak ya. Bu. Selain masak rendang, untuk apa lagi? Kolak, Bu. Ya. Masak kolak. Ada yang lain lagi? Kalau masak semua bisa. Selain masak apa? Bisa dijadikan apa tuh? Santan. Minyak, Bu, minyak kelapa. Iya, bagus sekali. Siapa tadi jawab? Ibu Sariati ya? Bu, Sariati, Bu. Ya. Pintar Jadi, Sariati itu, Bu. santan ini sebelum Bukan bukan saja minyak. untuk dijadikan bahan masakan, tetapi juga bisa dijadikan untuk minyak. Nah, apakah ada cara lain untuk memisahkan campuran selain penyaringan dan pengayakan tadi? Ada nggak? Bu, ada. Ada. Apa yang kalian ketahui? Yang sederhana aja. Dididihkan ya, Bu. Dididihkan. Oke. Nah, sekarang udah bagus ya jawaban kalian semua. Sekarang tujuan pembelajaran kita itu pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pemisahan campuran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan cara pemisahan campuran yang bermanfaat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis metode-metode pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit. Nah, ini udah kalian lihat semua kan pemisahan campuran, dan bukan di PPT Ibu aja, di buku. Kalian punya buku kimia kan? Ada buku kimia? Halo? Punya, Bu. Mana nih orang yang Kami ngajak punya buku seminar? IPA, Ibu. Nggak ada buku? Ada, Ibu, buku IPA. Ada. Nah, coba Bu lihat di bukunya, ada nggak tentang pemisahan campuran? Ada pasti ya. Ada. Ada, Bu. Ada dibaca kan? Udah pernah, minggu lalu saya suruh baca tuh. Kalau minggu depan kita pembelajaran pemisahan campuran. Ada dibaca kan? Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, ini kayaknya yang baca si Rosma aja nih. Yang lain nggak ada baca nih. Nampak sekali. Oke, pemisahan campuran itu, nah, campuran proses yang dilakukan untuk memisahkan zat penyusun campuran. Jadi pemisahan campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Kalau sifat fisikanya ada pengayakan tadi, kemudian ada penyaringan, kemudian ada kristalisasi, nah, dan lain sebagainya. Itu ada sublimasi, sentrifugasi, ya, itu bisa kalian baca pengertiannya di buku. Kemudian ada nah, sedangkan untuk kromatografi ini pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Satu lagi ekstraksi. Nah, mereka berdua itu campuran yang berdasarkan sifat kimia. Udah paham kan? Yang mana sifat fisika, yang mana sifat kimianya, pemisahan campurannya dibedakan. Paham ya? Udah paham belum? Halo? Sedikit, Ibu. Bu, Ibu terlalu cepat. Bu. Bu Putri. Biasa. Iya, Iya, Bu. apa, Wintri? Kalau saya membaca Iya, buku Wintri. itu ada destilasi, Bu. Itu masuk mana, Bu? Destilasi. Iya. Oke. Ya, Iya, lupa Ibu ya. Ya. Bagus pertanyaan Windri. Sengaja tadi Ibu loncat-loncatin. Ada jangan loncat-loncat, Bu. apa enggak malam? Karena kan sebelum masuk pelajaran itu harus membaca dulu, budayakan membaca. Nah, destilasi itu termasuk ke pemisahan campuran bersifat fisika. Paham? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kayaknya sekelas Ibu pintar-pintar semua atau memang nggak ngerti apa-apa nih ya? Belum ngerti, Bu. Belum mengerti. Di mananya Satrisnu tidak mengerti? Kurang paham. Iya. Kan di buku sudah ada itu pengertian pemisahan campuran, sudah ada kan? Udah, tapi lupa, Bu. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita tak boleh lupa-lupa. Kita harus membaca dan diingat, bukan dihafal. Kalau dihafal pasti lupa. Diingat. Itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lumrah sekali.
Ya, Bu. Contohnya seperti penyaringan tadi, lumrah kan? Selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, Bu lanjut ya. Manfaat pemisahan campuran ini bisa dibaca ya untuk memurnikan zat dari pengotornya. Nah, ini dibaca kembali. Sekarang Ibu kasih masalah untuk kalian. Coba perhatikan. Ini apa yang terjadi? Nah, bagaimana cara memisahkan sel darah merah dan plasma yang terkandung dalam darah? Nah, bagaimana? Kita kan sekolahnya di kesehatan nih, pasti tahu kalian. Bagaimana caranya? Ayo, Indri, apa? Bagaimana caranya? Dengan menggunakan pemisahan apa tadi? Gimana caranya tuh? Lupa, Bu. Lupa. Lupa, Bu. Sela, bagaimana Sela? Apa nih Bu? Pemisahan apa ini Bu ya? Darah ya? Iya, Dialisis bukan ya? dialisis. Tadi Bu udah jelaskan kan? Pemisahan campuran ada beberapa. Nah, ini masuk kemana nih? Destilasi. Bagaimana caranya? Itu ada gambar kan? Gambar apa tuh? Ini gambar apa nih? Nih gambar apa nih? Putar. Gambar apa nih? Itu sentrifugasi Sentrifugasi. bukan? Ya, dengan menggunakan cara sentrifugasi. Udah Iya, betul, aku betul, Yeni. Bu. Iya. Berarti Yeni ada Oh, membaca baru ingat malah. ya. Yeni ada belajar. Yang lain jangan malas-malas belajar, Nak. Kita kalau malas-malas belajar kita dibohongi. 100 ya Bu saya Bu. Kami nonton, Bu, Piala Dunia, Bu. Iya, dan nilai tambahan nih. Oh, Nah, udah paham kan? Nah, cara untuk memisahkan sel darah merah dan plasma yang terkandung dalam darah itu menggunakan sentrifugasi. Nah, apa pengertian sentrifugasi? Kalian tahu nggak? Gumpa-gumpa, Bu. Apa? Apa pengertiannya? Boleh baca buku, Bu. Pemisahan Boleh. Bu, pakai dengan gaya Sentrifugasi adalah Bu. Satu-satu, Bu, Rosma dulu. Ya, sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal, yaitu gaya sentripetal. Nah, yang lain Bu. ada nggak lain? Ya, sentripetal apa tuh? yang lain? Bu. Kenapa? Ya? Tulisannya kurang Ya Yeni, silakan. tulisannya Bu. Apa? Nyanyi? Apa? tulisannya kurang Nyanyi jelas, kecil nggak nampak suaranya. lihat, Pak, Bu. Oh iya, nanti Ibu ganti ya warnanya. Di buku ada kan? Nah, jadi sentrifugasi itu teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Jadi diputar dia nanti. Jadi cairannya plasma darah ini nanti sel darah merah itu di bawah. Nah, plasmanya di atas. Jadi bisa kita pisahkan. Paham ya? Nah, sekarang Ibu mau membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok nih. Nah, saya bagi ke dalam 5 kelompok ya. Nah, silakan duduk per kelompoknya masing-masing menurut teman kalian yang kalian maulah. Udah duduk per kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Bu, Lemas sekali anak-anak ya. Padahal masih pagi loh. Makan ya anak ya. Jangan nggak makan. Ya Bu. Bu. Ini udah kelompok satu dah. ibu kami nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Nanti kita beli jajan ya setelah istirahat. Nah, nampak? Udah nampak ya? Ini Ibu bagi ke LKPD ya. Oke. Sekarang lihat nih di LKPD. Silakan dibaca LKPD-nya. Apa yang nampak di gambarnya? Garam, Bu. Membuat garam. Garam. Ada pembuat Buat garam. garam. Oke. Nah. Nah, bagaimana cara memisahkan garam dari pengotor-pengotornya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kristalisasi ya Bu. Kristalisasi. Ya. Apa beda gambar yang pertama dengan gambar yang kedua nih? Apa bedanya? Ada yang tahu apa bedanya nih? Gambar yang kedua garamnya cantik, Bu.
Apa Nyanyak kecil kali suaranya Nyanyak? Gambar yang kedua, garamnya cantik Ibu, putih dia. Gambar yang kedua garamnya cantik. Yang pertama nggak cantik garamnya. Cantik juga tuh ada orangnya tuh. Basah-basah Bu, kotor. Nah, apa bedanya? Apa beda kedua gambar itu? Gambar yang pertama masih basah tak Bu ya? Masih basah. Gambar yang kedua Sudah kering. udah kering. Ada ya garam keringnya Bu? Yang lain, ayo. Gambar yang pertama itu sedang menjemur pembuatan garam untuk membuat garam. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua garamnya sudah jadi, sudah di dapur. Oke, silakan berdiskusi kelompok. Nah, tadi kan udah Ibu bagikan kelompok. Saya kasih waktu nih dalam 20 menit. Silakan diskusi kelompok ini. Nah, silakan lihat ini. Ini masalahnya ada 15 ya. Solusinya bagaimana? Silakan didiskusikan. Sambil didiskusikan sama teman. Kalau nggak ngerti, boleh tanyakan sama saya. Ayo, silakan bekerja. Ya Bu. Sudah siap? Sedikit lagi Bu. Siap, Nak? Ya. Lagi. Nah. Sudah? Tadi Bu kasih tugas. Nggak praktikum kita, Nak. Ibu Kan- usah galak-galak, Bu. Apa? Bu banyak kali Bu kasih tugas. Info kan banyak kan. Iya, biar kalian mengidentifikasi masalahnya, Iya, biar ada iya. masalahnya, memecahkan Kelompok, masalah. Kali udah banyak Bu. Nggak apa-apa, kita banyak waktu nih. Udah? Silakan, kelompok berapa mau mempresentasikan? Ayo, perwakilan kelompoknya. Kelompok berapa mau mempresentasikan? Kok jadi ngomong sendiri saya ya? Ini mana Yen? Kita keluar yuk. Biar cepat cek. Ayo, mana Yen? Kita duluan ini. Kita keluar yuk. Yang nomor berapa ini? Ayo, Nggak nyanyi semua ya, dulu Bu, deh, ya? nyanyi Oke, dulu halo. deh. Nah, jadi begini. Ini nggak usah semua perwakilan kelompoknya. Berarti misalnya kelompok 1 sampai 5 saja. Kelompok 2, 6 sampai 10. Kelompok 3, 11 sampai 15. Jadi terjawab semua. Nah, Oh, berarti kita 1 sampai 5 ya? iya boleh. Oke, Ya. kelompok berapa nih? Silakan. Oke. Kelompok 1 kita ya, Bu Nyanya. Ya. Oke, Silakan makasih, Ibu, dipresentasikan. untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1 mau coba dulu ya. Kalau salah jangan Ya. dipukul ya, Bu ya. Enggak, kita sama-sama belajar di sini. Ayo. Oke, ada 5 ini. Pemisahan ini jenis-jenis campuran dan kayak mana cara pemisahannya. Ya. Yang pertama, memisahkan garam dari air laut. Pakai metode apa, Yen? Kalau garam dari air laut dipanaskan ya. Kristallisasi ya. Apa? Dipanaskan dulu ya garamnya ya. Iya, prosesnya Dipanaskan. namanya kristalisasi bukan ya, Nyanya ya? Nggak tahu nanti ibunya yang bilang. Oke, Lalu siap. dia dipanaskan, kemudian didinginkan, Bu. Jadi dia mengkristal. Ya. Gitu. Oke, yang masalah Terus, kedua Nomor bagaimana? 2, mengambil pasir halus dari campuran pasir dan kerikil. Itu kayak gambar Ibu kasih tadi, berarti diayak Bu ya, pakai pakai saringan. Ya kan? Ya. Terus nomor 3 Yen, pencernihan air yang keruh, pakai apa? Pakai Pakai tawas ya? Pakai apa? Diendapkan ya? Indapkan. Nah, Iya. diendapkan apa ya? Dekantasi. Ya, kalau di Apa sih namanya kalau pemisahan, diendapkan? apa namanya? Ayo. Ya, dekantasi bukan ya? Paling mudah Sedimentasi sekali atau ini padahal. Tadi di awal udah pelajaran apa kita? Penyaringan kan? Penyaringan itu kata lainnya apa? Filtrasi ya, Bu. Iya, Filtrasi. filtrasi. Oke, filtrasi, Bu. Ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Mengambil garam dapur dari pengotornya. Gimana ya ngambilnya? Bagaimana Ini. cara mengambilnya? Sublimasi. Gimana itu ya? Nah,
Ayo kelompok 1. Sublimasi nih. Dipanaskan dulu dia ya, baru keluar kotornya gitu ya. Iya, Nyonya. Satu lagi, nomor 5, membuat santan. Wah, kasarnya juga cukup. Tapi kalau di rumah ada bisa ya, disaring juga Bu, membuat santan kelapa. Iya, pakai filtrasi juga, Bu. Ya, disaring. Oke. Oke, makasih Bu, kami sudah selesai. Ya. Bagaimana teman-teman? Ya, Gimana, sama-sama. teman-teman? Terima kasih untuk kelompok 1. Udah bagus ya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Atau ada jawaban lain dari kelompok lain? Bagaimana? Windri. Ya, Bu. Nah, ada yang mau menambahkan atau sepakat sama kelompok 1 itu jawabannya? Sepakat, Solusi Bu. metode pemisahannya sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat. Oke. Kelompok selanjutnya. Saya Bu. Jangan Ya, lama-lama silakan, Bu. Sela. Siapa ya? Ya, dengan Kawan saya, siapa kawan saya Sela? siapa ya? Kawan saya siapa ya tadi ya? Jangan mau aja lah satu kelompok dengan saya. Ada yang Tadi mau kita masuk? satu Oke. kelompok. Kan saya iya, satu Pak kelompok, Windri. Bu. Oke, Ah, lupa Lupa saya. teman kelompoknya dia, Bu. itulah. Masa lupa? Udah pelajaran lupa, teman kelompok lagi lupa. Bagaimana ini? Oke, Oke, silakan nih. Sela. Oke, Dan Windri kita Windri. jawab dulu yuk nih dari nomor 6 sampai 10 ya Bu. Iya. Iya, nomor 6 ini apa Windri ya? Mengetahui kandungan Kromatografi darah. tadi ya, Bu. Sentrifugasi nggak ya? Nikotin dalam Silakan darah ya. jawab dulu. Sentrifugasi. Yang Oke, nomor kedua, 7. memisahkan air dari minyak pemanasan ya Bu? Pemanasan. Atau Itu bisa pengiriman. destilasi, Bu. Destilasi ya, berdasarkan titik dia. Kemudian peruraian warna hitam pada tinta kromatografi bukan Bu? Jawab aja dulu nanti kita Oke, cari oke. kebenaran ya. Kromatografi. Nah, nomor 8 udah. 9 memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir apa nih Windri? Penguapan gimana ya? Sublimasi nggak ya? Itu nggak ya? Sublimasi ya, Bu. Ya, sublimasi. Kemudian Nah, nomor penyulingan air murni dari air laut ini apa ya Windri? Ya, sama penguapan juga ya. Filtrasi bisa nggak ya? Filtrasi deh Bu, kayaknya. Osmosis balik, Bu. Ya, tak? Filtrasi tak bisa lah, Bu. Air Oh, iya, murni, iya. air laut. Ada kandungan lain ya? Ya, sama-sama lautan ya, Bu. Nah, Osmosis ya? apa Destilasi nih ya, Bu. jawabannya? Destilasi. Oke, udah. Udah, Ya, Bu. Nah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Apa sudah sepakat ini? Nomor 6 itu sentrifugasi, nomor 7 itu kromatografi, 9 itu sublimasi, dan 10 destilasi. Kelompok lain bagaimana? Apa ada jawaban yang lain? Boleh dipresentasikan? Minyak bisa dipisahkan pakai corong pisah, Bu. Air dan minyak bisa pakai Corong pisah. dipisahkan pakai corong pisah. Oke, boleh. Lain? Tapi umumnya pakai destilasi ya, lebih tepatnya destilasi. Halo, kelompok 3 siapa kelompok 3? Jiwo, kelompok 3. Semua tidur sekali, mana Bu. Jiwo? Satu semua tidur, Bu. Oh, kelompok 3. Satrismu jangan tidur, Satrismu sama si Jiwo ini udah sama nih. Nggak ada mau yang presentasi. Nonton Ayo, bola ada tadi malam, Bu. Habis World Cup, Bu. Ayo Bu, ini kami silakan coba nih Jiwo Bu. dan Satrismu. Ini kami coba Bu, kelompok 3. Belum selesai, Bu. Males semua ini teman-temannya. Belum Cepat selesai. Ada Satrismu loh, dan Bu. Jiwo. Udah lah Pak. Jiwonya tidur terus. Saya jadi males ini, Bu. Belum Ayo Bu, ngerjain. saya. Kenapa malah kamu nggak senang pelajaran saya? Sri mau Saya. jawab Bu. Lanjut Sri. Seneng, Bu. Bu, coba ya Bu. Hah? Coba jawab nih. Boleh. Coba Hmm. Sri. Oh iya, Iya, Bu. Sri.
Iya. Untuk yang nomor 11 itu memisahkan sel darah putih dengan sel darah merah dalam plasma darah. Tadi kalau nggak salah dengan cara sentrifugasi. Kemudian yang nomor 12 mengekstrak bunga mawar untuk dijadikan parfum. Kalau nggak salah juga sih Bu, ekstraksi. Ada nggak tadi ya Bu? Terus yang nomor 13 itu hampir sama dengan nomor 14 dengan cara destilasi. Karena ada penyulingan Bu di situ, jadi destilasi menurut kami. Kemudian yang nomor 15 nih Bu, kami belum dapat jawabannya Bu. Masih bingung. Nomor 16 sama Bu. Kemana tuh Bu? Kuranglah nilai kami Bu. Yang lain, kelompok lain? Pembuatan kapur barus? Bantu. Ngomonglah. Gak ada yang mau bantu. Sayang kali ibunya di depan. Ibu boleh lihat di internet Ibu. Boleh. Tapi tadi katanya nggak boleh pakai HP ya. Boleh, silakan. Lihat di buku. Oke, udah dapat jawabannya. Ayo kelompok lain. Kelompok 4, 2 lagi tuh. Pembuatan kapur barus dan pemisahan kafein. Mana kelompok 4? Satrismu, jangan tidur aja. Iya Ibu. Akan dijawab. Yang pembuatan kapur barus mungkin sublimasi bukan ya Bu ya? Terus nomor yang terakhir? Yang terakhir, aduh ini saya nembak-nembak ini Bu. Memisahkan air dengan minyak ya Bu ya? Itu dengan cara destilasi Bu. Dari mana air dengan minyak? Nomor 16 loh Pak Satris. Apalah. Kafein kopi loh. Iya. Kromatografi Bu. Oh, Kromatografi. Kromatografi ya, ya. Ya Bu. Wan ada Wan. Wan apa jawabannya Wan? Kurang sehat Bu. Untuk pemisahan kafein dari kopi. Kelompok Wanrita. Oh nggak bisa hadir. Windri, balik lagi ke kelompok kamu Windri. Pemisahan kafein dari kopi menurut kelompok kamu apa? Ya tadi saya udah jawab Bu. Kromatografi Bu. Kromatografi. Oke, di buku ada itu. Ekstraksi Bu. Iya, betul Rosma. Ekstraksi, bukan kromatografi. Nah, jadi ini dengan nilai tambahan lagi. Dapat hadiah dari Ibu Guru. Silver Queen. Dapat coklat ya Bu. Asik. Ya, Bagi-bagi silakan. ya. Ini ada kelompok 5 yang belum tadi. Coba jawab. Tuliskan contoh pemisahan campuran yang dapat kalian lakukan di rumah. Apa contohnya? Apa contohnya? Ayo. Membuat air minum teh bukan Bu? Membuat air minum teh. Lain? Saring. Disaring, oke. Santan kelapa Ibu. Nah, kembali lagi seperti tadi kan. Nah, kita kembali ke tujuan awal kita. Oke. Penyaringan santan kelapa. Apalagi yang bisa kita lakukan di rumah kita? Banyak Bu, mama saya itu Bu, banyak dari santan kelapa dimasak jadi minyak, banyak Bu. Saya sering bantu Bu, ngupasin kelapa Bu. Oh, berarti ada produksi minyak ya di rumah Windri ya? Ya Bu, saya dari kecil kerja kelapa Bu. Baiklah ibunya. Nah, kami bawa ya untuk ibu ya. Berat Bu, apanya Bu, minyaknya, tampasnya Bu. Kodenya tuh kode. Jangan kurang ajar Windri, bawa minyaknya lah. Ya Bu, mama saya masih pakai minyak kampung Bu. Oke, sekarang dari yang sudah kalian temukan masalahnya, kalian pecahkan masalahnya,
dan yang saya sudah jelaskan. Apakah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham Bu, tapi banyak. Kalau sudah paham, silah. Nah, bagaimana siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Windy, simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi menurut saya yang dapat saya simpulkan, ternyata pemisahan campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pemisahan secara fisika dan pemisahan secara kimia. Jadi pemisahan secara fisika terdiri dari filtrasi, terus lagi ya, sentrifugasi, ya, dan destilasi, maksud ya Bu, kata salah Bu. Ya, destilasi, oke, lain. Kalau yang pemisahan secara kimiawi itu ada kromatografi. Ya. Apa lagi ya Bu? Ada lagi? Atau Itu yang ada saya ingat, jawaban Bu. lain dari temannya? Nah, oke, ada yang mau menambahkan? Siapa mau menambahkan? pakai ekstraksi juga kayaknya Windri yang pakai pemisahan kimia. Makasih. Nah, berarti iya. Oke, pemisahan campuran ini saya ulang kembali ya. Pemisahan campuran itu terdiri dari dua, yaitu pemisahan campuran bersifat kimia dan sifat fisika. Jadi kalau sifat fisika itu dilihat dari titik didihnya, titik lelehnya, ya. Jadi kalau pemisahan campuran ini banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tak sadar kadang-kadang, oh itu pemisahan campuran. Nah, kemudian seperti apa namanya, santan tadi. Nah, dari santan tadi kita bisa mendapatkan kelapa yang kita saring udah jadi santan kita masak lagi jadi minyak. Jadi itu dari proses penyaringan udah menjadi, kalau dia yang tingkat tinggi udah dipemanaskan, udah destilasi ya namanya ya. Kemudian itu dibaca-baca lagi, dipahami kembali. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini jangan-jangan tidur semua nih. Enggak, Bu, udah paham semua. Bu. Nah, saya ulang kembali. Oke, kita refleksi. Apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran? Refleksi lagi. Kita refleksi yang tadi udah menyimpulkan, sekarang refleksi. Apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran? Memisahkan campuran dari zat-zat pengotornya, Bu. Ya, lain ada yang mau ditambahkan? Udah bagus. Bu, mau bisa dua zat atau lebih yang campur, Bu. Ya. Ada lain? Nah, pemisahan campuran di sini itu mengambil zat pengotor guna dipisahkan dari campuran dan mengambil zat yang bermanfaat. Contoh tadi, kita nggak bisa kan ambil ampas kelapa, gitu kan? Jadi yang apa kita ambil? Santannya. Paham ya? Nah, Ya, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Dan tadi yang udah presentasi, yang sudah memberi jawaban, itu saya kasih applause ya. Udah bagus. Sudah Ibu, paham belajar. kita nggak ada proses ya, Bu, ya hari ini. Ya, sebelum saya menutup pembelajaran, ini ada soal untuk post-test. Nah, Bu ya, Bu bagikan dulu. Sorry. Tunggu, Ibu bagikan dulu ya. Jangan banyak-banyak soalnya, Bu.
Berapa soal, Bu? Di memori aja, Bu. Ya, Bu. Udah tuntas semua nih, Bu. Semua. Kayaknya jaringan buku ya. Iya kayaknya. Lalu ibunya bilang, Indri, dapat nilai berapa pas tesnya? Saya dapat 20. Saya 35, Pak. Mana ngantuk, Pak. Kecil banget nilainya. Berarti kita belajar sama Sela ya. Dia dapat 90, Win. Iya, Pak. Tapi Sela tuh susah, Pak. Pelit, Pak. Mau harus bawa makanan ke rumahnya, Pak. Jangan bawa porsi badan dong, Windri. Gangguan sih. Repot ya ini. kalau Bu buku Putri, izin ke WC ya. Izin ke belakang ya, Bu Putri ini. Maaf anak-anak, tadi ada yang telepon Ibu. Nah, Oh, ada yang telepon Ibu ya, maaf ya. Tadi buru-buru ini emang karena orang penting, Ibu ini. iya, maaf Bu, ya. terima kasih Bu ya, nilainya bagus-bagus Bu tadi. Udah dibagi sama Windri tadi hasilnya. Terima kasih ya Iya, Bu. udah kan? Udah dibagi Ya. sama siapa? Sekretari. Nah, Ketua udah kelasnya paham tadi kan? udah Itu bagi. ada informasi. Oke, untuk Bu Putri kenapa Ibu? Suaranya putus-putus ya, Puput. Apa saya sinyalnya yang kurang bagus? Ya suaranya putus sinyal Bu. hanya itu ya. ya sih. Halo anak-anak. Ya, Bu. Maaf ya, saya ditelepon lagi nih. Aduh, Ibu. Kasih. Udah lapar nih, Bu. Oke, yang sedikit lagi. Untuk minggu depan itu tolong dibawa bahan-bahan untuk pemisahan. Udah ya, untuk minggu depan jangan lupa ya dibawa bahan-bahan untuk pemisahan campurannya ya. Kita melakukan praktikum ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu. Untuk hari ini sekian dulu. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan semoga apa yang kita kerjakan tadi juga bermanfaat. Amin. Nah, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Udah ya, ini udah waktunya istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Dah, terima kasih. Ya.